Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, yaitu bagaimana cara membuat tugas ya berbentuk assignment. Jadi assignment itu adalah tugas yang mengharuskan siswa mengupload atau mengumpulkan sesuatu ke dalam sistem. Nah, di sini langsung saja sebagai contoh ya. Saya tambahkan aktivitas baru, kemudian di sini ada assignment. Kemudian saya add. Nah, di sini berikan saja contoh tugasnya. Misalkan tugas. Nah, jadi di sini sebagai contoh ya, saya akan memberikan tugas kepada siswa yaitu membuat tutorial instalasi Ubuntu Server. Nah, sekarang deskripsinya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu. Deskripsinya seperti ini, buatlah tutorial menginstal Ubuntu Server di Microsoft Word ya. Kemudian upload tugas kalian ke dalam tugas 2 ini. Nah, jadi maksudnya siswa nanti mengerjakannya di Microsoft Word ya, membuat tutorial. Nah, kemudian mereka mengupload tugasnya ke dalam tugas 2 ini. Nah, seperti deskripsinya. Jadi ini sebagai contoh saja, nanti misalkan Bapak Ibu ingin anak-anak mengumpulkan dalam bentuk PDF, maka di sini dibuatlah PDF. Kemudian jika Bapak Ibu ingin berbentuk gambar, nanti berikan keterangan foto atau gambar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa display description. Nah, di sini kita klik display description. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat deskripsi ini ya atau soalnya dalam bentuk file, misalkan Bapak Ibu buat di dalam bentuk Word, misalkan tugasnya misalkan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu buat soalnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu save ya. Kemudian setelah di save baru Bapak Ibu upload ke dalam additional file ini. Tapi apabila Bapak Ibu tidak ingin melakukan ini ya tidak masalah. Nah, contohnya seperti saya di sini langsung saja membuat soalnya di bagian description ini. Nah, selanjutnya untuk applicability di sini kapan siswa dapat mengumpulkan tugas. Nah, di sini contohnya siswa saya berikan waktu ya untuk mengumpulkan tugasnya dari tanggal 22 Juli, misalkan di sini dari jam 8 pagi sampai nanti tanggal 29 ya. 29. Nah, di sini kita lihat tanggal 22. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kurang lebih 1 minggu ya, tanggal 22. Nah, selanjutnya ini wajib di-enablekan ya. Jadi Bapak Ibu apabila memberikan tugas segmen itu karena bentuknya penugasan, jadi kalau bisa waktunya jangan sebentar, kalau bisa 1 minggu atau 3 hari ya, paling minimal lah, sehingga siswa ada waktu untuk mengerjakan tugas. Karena segmen ini tugasnya cukup, bisa dibilang cukup sulit lah buat anak-anak ya kan, karena bentuknya bukan berbentuk isen pendek ataupun juga pilihan ganda, tapi penugasan ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan ringkasan atau membuat makalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk ini ya, pengingat kapan sih Bapak Ibu harus diingatkan untuk menilai siswa. Nah, kalau bisa itu sehari setelah batas pengumpulan. Nah, di sini terlalu lama di 5 Agustus, kalau bisa tanggal 29 tanggal 30 Juli. Nah, jadi apabila sudah habis batas ini, maka siswa harus Bapak Ibu berikan nilai, yaitu tanggal 30 Juli, nanti ada pengingatnya ya. Nah, kemudian di bagian submission type ya. Di sini ada tipenya, ada bagian online text, ada juga file submission. Nah, jika Bapak Ibu mengharuskan siswa mengupload file ya, tugasnya berbentuk file, bisa foto, kemudian PDF ataupun dokumen, Bapak Ibu wajib memilih atau mencetak file submission. Nah, akan tetapi apabila Bapak Ibu tidak mengharuskan siswa untuk mengupload sebuah file ke dalam sistem, Bapak Ibu bisa centang online text saja seperti ini. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu mencentang kedua-duanya seperti ini, maka siswa dapat memilih
apakah langsung mengetikkan jawabannya di assignment ini, atau bisa juga mengupload tugasnya dalam bentuk file. Nah, apabila Bapak Ibu hanya mencetak online text kemudian tidak mencetak file submission, maka siswa tidak dapat mengupload file, tetapi hanya bisa memberikan jawabannya langsung ke dalam sistem, ya. Nah, di sini biasanya assignment itu berbentuk file, ya, biasanya penugasannya yang biasa diberikan oleh Bapak Ibu guru pada umumnya. Maka di sini kita wajib centang file submission. Nah, di tutorial kali ini saya memberikan contoh, ya, siswa harus mengupload file, ya, nanti, atau harus mengumpulkan tugas dalam bentuk file yang harus diupload ke dalam sistem. Maka saya centang saja file submission. Jadi semua siswa wajib mengumpulkan tugas dalam bentuk file seperti ini. Nah, kemudian untuk maksimum number, ini berapa banyak sih file yang dapat diupload siswa? Nah, misalkan kalau foto itu kan kalau misalkan siswa mengumpulkan dalam bentuk foto, nah di sini mungkin bisa saja kita kasih 5. Jadi misalkan ada 5 lembar tugasnya, maka 5 foto dia foto bisa upload ke dalam sistem. Seperti itu. Ya, di sini bisa Bapak Ibu tentukan berapa kira-kira foto atau file yang bisa diupload oleh siswa. Nah, kemudian untuk tipenya, di sini tipenya boleh pilih all, ya, atau juga bisa kita pilih misalkan Bapak Ibu ingin siswa hanya mengupload gambar misalkan. Nah, kalau gambar itu kan bagian image file ini, jadi siswa hanya bisa mengupload gambar, tidak bisa berbentuk PDF, tidak bisa berbentuk Word, seperti itu, ya. Misalkan Bapak Ibu hanya ingin siswa mengumpulkan dalam bentuk PDF misalkan. Nah, di sini kita cari PDF. Nah, di sini dokumen, ya. Nah, di sini kita bisa pilih misalkan mau cuman PDF, ya centanglah PDF-nya. Tapi apabila kita cuma centang dokumen, jadi berbentuk dokumen, ya, Microsoft Word dan PDF ataupun juga lain-lain, tetap dapat menguploadnya seperti itu. Tapi apabila Bapak Ibu pilih all, maka semua tipe file siswa dapat menguploadnya, ya, selagi tidak lebih dari 10 MB. Nah, di sini saya pilih siswa hanya bisa mengupload bentuknya Word saja, ya. Jadi bukan Word, maksudnya berbentuk dokumen. Ya, di sini saya pilih dokumen saja. Jadi siswa tidak dapat mengupload bentuknya gambar, hanya berbentuk dokumen, ya, bisa Word ataupun juga PDF. Nah, kemudian di sini saya save. Ya, save. Nah, seperti ini. Jadi siswa hanya bisa mengupload berupa dokumen, karena tadi soal saya seperti ini, ya, Microsoft Word. Jadi siswa tidak dapat mengupload, ya, file berbentuk selain dokumen, ya. Nah, selanjutnya kita ke bawah, kita save. Nah, kemudian kita lihat, ya, bagaimana bentuknya. Nah, seperti bentuknya. Nah, di sini. Nah, sekarang sih ada statusnya nih. Statusnya hidden from student no, ya. Berarti ini dapat dilihat oleh siswa tugasnya. Apabila sini yes, maka tugasnya tersembunyi. Jadi harus Bapak Ibu show-kan, ya, atau tampilkan agar siswa dapat melihat tugas ini. Nah, kemudian untuk partisipannya, ya, ini siswanya, ya. Siswanya ada 70 siswa. Kemudian submitnya ini maksudnya nanti jika di sini ada 1 atau 2, 3, 4, ya, seperti itu. Itu tandanya angka di sini adalah angka berapa banyak siswa yang sudah mengumpulkan. Kemudian di sini berapa siswa yang harus Bapak Ibu nilai. Nah, kemudian ini waktunya, ya, kurang lebih 6 hari 7 jam. Nah, jika Bapak Ibu ingin menilai, nanti bisa saja masuk ke dalam view all submission. Nah, di sini nanti akan kelihatan nih siswa mana saja yang sudah mengumpulkan. Tetapi di sini belum ada karena belum ada siswa yang mengumpulkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu video tutorial kali ini, ya. Untuk bagaimana cara menilai tugas assignment ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.